Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan pertama, Duratul Aisyah Alfitriyah NIM 13, kedua, Yunita Harjianti Rukmana NIM 14, ketiga, Sabrila Afifa Arita NIM 15, keempat, Fitria Dia Wulandari NIM 16. Kami akan melakukan uji One Way ANOVA menggunakan SPSS. Konsep dasar One Way ANOVA. Poin pertama, istilah lain dari uji One Way ANOVA atau Analysis of Variance adalah uji ANOVA satu faktor. Poin kedua, uji One Way ANOVA berguna untuk menguji perbedaan rata-rata data lebih dari dua kelompok. Poin ketiga, persyaratan penggunaan uji One Way ANOVA. Yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen, artinya tidak memiliki hubungan satu dengan yang lain. Seperti di samping ini, saya memiliki model pembelajaran yaitu ada Inquiry, PBL, PBJL, Cooperative Learning, dan juga Quantum Teaching. Masing-masing model ini bersifat individu atau independen, jadi tidak memiliki hubungan antara satu dengan yang lain. Yang kedua, variasi faktor bersifat non-metrik atau data kategorikal. Nah, variabel kontrol di sini yaitu model pembelajaran, yaitu ada Inquiry, PBL, PJBL, Cooperative Learning, dan juga Quantum Teaching. Artinya, bukan angka, tapi pengkategorikan. Yang ketiga, data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Yang keempat, variasi antar kelompok harus homogen. Selanjutnya, langkah-langkah uji One Way ANOVA. Yang pertama, melakukan uji normalitas data. Yang kedua, melakukan uji homogenitas. Dan yang ketiga, melakukan uji One Way ANOVA. Nah, sebelum melakukan uji One Way ANOVA, kita harus melakukan uji normalitas data atau data yang kita punya harus berdistribusi normal. Yang kedua, melakukan uji homogenitas data, dan selanjutnya dapat melakukan uji One Way ANOVA. Di sini kami memiliki kasus atau permasalahan yaitu seorang peneliti ingin membandingkan hasil belajar IPA dengan model pembelajaran Inquiry, PBL, PJBL, Cooperative Learning, dan Quantum Teaching. Kemudian akan diteliti tentang pertama, berapa rata-rata hasil belajar kelima model pembelajaran tersebut. Kedua, apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam hasil belajar kelima model tersebut? Dan yang ketiga, rata-rata hasil belajar mana saja yang berbeda dan sama penjualannya. Nah, kami memiliki data seperti ini. Model pembelajaran Inquiry dengan hasil 5, 4, 8, 6, 3. Dan untuk model pembelajaran PBL yaitu ada 9, 7, 8, 6, 9, dan seterusnya. Nah, yang pertama kita harus melakukan pengkategorian atau mengkodekan data yang kita miliki ini seperti ini. Nah, di sini pada sebelah kiri kita tuliskan model pembelajaran dengan simbol 1 sebagai kategori model Inquiry, 2 PBL, 3 PJBL, 4 Cooperative Learning, dan yang kelima Quantum Teaching. Sedangkan sebelah kanan berisi hasil dari hasil belajar dari model tersebut. Langkah pertama, langsung saja kita masuk ke SPSS. Nah, kemudian SPSS akan muncul seperti ini. Lalu kita klik pojok kanan bawah yaitu variable view. Nah, akan menampilkan seperti ini. Kemudian di kolom pertama di name kita tulis variable X. Kemudian di desimal kita kosongkan karena tidak data yang kita miliki tidak menunjukkan angka desimal. Kemudian di label kita tulis model. Model di sini menunjukkan model pembelajaran. Kemudian di values
akan muncul values label seperti ini. Kita tulis angka 1, karena tadi di pengkategorian di Excel tadi 1 menunjukkan inquiry, maka kita tulis inquiry. Kedua yaitu PBL, ketiga PJBL, keempat cooperative learning, kelima quantum teaching. Kita klik OK. Kemudian pada measure kita pilih nominal. Selanjutnya pada kolom kedua kita tulis variabel Y. Di desimal kita kosongkan juga. Di label kita tulis hasil. Hasil ya, hasil. Kemudian di measure kita tulis, maksud saya kita pilih scale. Nah, seperti ini ya. Setelah sudah terisi, kita klik data view kembali. Nah, X di sini menyimbolkan model pembelajaran, sedangkan Y menyimbolkan hasil belajar. Selanjutnya kita copy, kita salin di Excel tadi pengkategorian ini. Ke SPSS. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian, langkah pertama dalam menguji One Way ANOVA yaitu kita harus menguji normalitas data. Yang pertama kita klik Analyze. Kita klik Analyze ini ya. Kemudian kita pilih Descriptive Statistic, lalu Explore. Di Explore akan muncul tabel seperti ini. Kemudian untuk model pembelajaran kita taruh di Factor List. Sedangkan untuk hasil kita taruh di Dependent List. Pilih Plot. Karena kita akan menguji normalitas data, maka kita centang Normality Plots with Test. Kemudian Continue. Oke. Kita tunggu hasilnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita langsung klik pada hasil normalitas. Nah, ini merupakan hasil dari uji normalitas data. Tadi kita lihat ketentuannya di sini. Nah, dasar pengambilan keputusan uji normalitas yaitu yang pertama, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Sedangkan jika data signifikan kurang dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Kita lihat ya.
Nah, di sini variabel inquiry, PBL, PJBL, cooperative learning, dan quantum teaching, hasil dari signifikan datanya yaitu lebih dari 0,05 semua. Berarti data yang kita miliki termasuk sudah berdistribusi normal. Langkah selanjutnya, kita akan menguji homogenitas data dan uji one-way ANOVA. Uji homogenitas dan one-way ANOVA dapat dilakukan secara bersama-sama, yaitu kita klik Analyze, kemudian pilih Cooperative Means, pilih one-way ANOVA, kemudian akan muncul seperti ini. Pada model kita taruh di faktor, sedangkan untuk hasil kita taruh di dependent list. Kemudian pilih post hoc, centang pada tukai, kemudian continue. Selanjutnya pilih option. Karena kita akan menguji homogenitas data dan one-way ANOVA, maka kita centang pada deskriptif dan homogeneity of variant test. Kemudian continue. Oke. Kita tunggu hasilnya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya, kita akan menginterpretasi output uji one-way ANOVA. Yang pertama, melihat perbedaan rata-rata hasil belajar IPA kelima model pembelajaran berdasarkan output SPSS deskriptif. Kita dapat melihat perbedaan rata-rata hasil belajar IPA dari kelima model pembelajaran dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata hasil belajar model inquiry sebesar 5,20. Yang kedua, rata-rata hasil belajar model PBL sebesar 7,80. Yang ketiga, rata-rata hasil belajar model PJBL sebesar 4,00. Yang keempat, rata-rata hasil belajar model cooperative learning sebesar 2,80. Dan yang kelima, rata-rata hasil belajar model quantum teaching sebesar 6,60. Dengan demikian, maka secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil belajar IPA tertinggi adalah model pembelajaran PBL. Selanjutnya, berdasarkan kesamaan variasi, berdasarkan ini, uji kesamaan variasi atau uji homogenitas, berdasarkan output SPSS, the of homogeneity of variance diperoleh nilai signifikasi sebesar ini 0,810. Karena nilai signifikasi 0,810 lebih dari 0,5, maksudnya lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variasi kelima kelompok hasil belajar yang kita bandingkan tersebut adalah sama atau homogen, sehingga asumsi homogenitas dalam uji one-way ANOVA terpenuhi. Selanjutnya, menguji apakah kelima sampel mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda. Nah, dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA, yang pertama, jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka rata-rata sama. Sedangkan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka rata-rata berbeda. Berdasarkan output ANOVA di samping ini, diketahui nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih
kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata kelima kelompok hasil belajar model pembelajaran tersebut berbeda secara signifikasi. Karena terjadi perbedaan rata-rata pada kelima model pembelajaran tersebut, lalu uji maka dilanjutkan dengan menggunakan post hoc test, yaitu mencari kesamaan mana saja yang rata-rata penjualannya sama dan tidak sama. Tes post hoc. Pengujian Tukey HSD adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah rata-rata hasil belajar tersebut signifikan dalam jumlah analisis varian. Sebagai contoh, kita akan membandingkan rata-rata hasil belajar inquiry dengan PBL. Angka perbedaan rata-rata untuk hasil belajar model tersebut adalah negatif 2,600. Angka negatif 0,600 ini diperoleh dari nilai rata-rata pada output deskriptif. Untuk hasil belajar inquiry, yaitu 5,20 dikurangi dengan rata-rata hasil belajar PBL 7,8. Seperti deskriptif di atas tadi sudah dijelaskan. Sementara itu, perbedaan rata-rata hasil belajar antara negatif 5,81 low bound di sini ini sampai dengan 0,61 upper bound pada tingkat kepercayaan 95%. Atau sama dengan standar statistik atau tingkat kesalahan 5% atau taraf signifikansi 0,05. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar kedua model pembelajaran tersebut, maka kita harus melihat apakah nilai signifikansi hasil output SPSS ini nilainya lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan output multiple comparison, diketahui nilai signifikansi sebesar 0,150, lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar model inquiry dan PBL adalah sama, sehingga perbedaan rata-rata hasil belajar secara deskriptif antara kedua model pembelajaran tersebut tidaklah signifikan. Kemudian, untuk menjabarkan seperti di samping ini, caranya sama, teman-teman dapat melakukannya dengan langkah-langkah seperti yang saya jelaskan contoh 1 tadi. Nah, kemudian melihat kesamaan rata-rata hasil belajar kelima model pembelajaran. Untuk melihat kesamaan rata-rata, maka kita akan menggunakan output Tukey HSD. Ini kita lihat di bawah ini. Nah, pada subset 1 terdapat hasil belajar cooperative learning PJBL dan inquiry. Artinya, rata-rata hasil belajar ketiga model pembelajaran tersebut tidak mempunyai perbedaan signifikan. Ya. Dengan kata lain, rata-rata hasil belajar cooperative learning PJBL dan inquiry adalah sama. Yang kedua, pada rata-rata subset 2, terdapat hasil belajar PJBL, inquiry, dan juga quantum teaching.
Artinya, rata-rata hasil belajar ketiga model pembelajaran tersebut tidak mempunyai perbedaan signifikan. Dengan kata lain, rata-rata hasil belajar PJBL, inquiry, dan quantum teaching adalah sama. Pada subset 3, terdapat data hasil belajar inquiry, quantum teaching, dan juga PBL. Artinya, rata-rata hasil belajar ketiga model pembelajaran tersebut tidak mempunyai perbedaan signifikan. Dengan kata lain, rata-rata hasil belajar inquiry, quantum teaching, dan juga PBL adalah sama. Selanjutnya, kita akan menyimpulkan dalam uji one way ANOVA yang kita lakukan tadi. Yaitu, dari riset eksperimen ini, rata-rata hasil belajar cooperative learning, PJBL, quantum teaching, dan PBL yang berbeda. Sedangkan rata-rata hasil model pembelajaran inquiry adalah sama. Dengan demikian, variabel model hanya berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata belajar model cooperative learning, PJBL, quantum teaching, dan PBL. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.